Balik lagi di Cerita Kopi hari ini. Di episode kali ini, kita akan mengunjungi coffee shop yang menyajikan aneka ragam, cita rasa, dan karakter kopi Nusantara. Coffee shop ini berada di kawasan Tangerang Selatan. Cerita Kopi hari ini di Sky9 Coffee. Di sini yang spesial apa? Kita ada black coffee, lebih dari itu. Boleh aku lihat ya? Hai Rana. Hai Mbak Fira. Thank you ya udah mampir ke Sky9. Yap, sama-sama. By the way, wow, aku baru tahu loh. Kalau di Tangerang Selatan ini ternyata ada coffee shop yang dia menyediakan specialty. Luar biasa. Makanya kita harus nyobain sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Oke, Langsung aja ke tempat favoritnya ya. yuk. Terbaik kita, silahkan duduk. Oke. By the way, kenapa di sini spot terbaiknya, Kak? Jadi kenapa dibilang spot terbaik? Karena dari sini kita bisa langsung melihat barista kita yang lagi ngeracik kopi. Oh gitu. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya memang konsep dari Sky9 sendiri tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau konsep dari Sky9 Coffee sendiri, kita adalah pelaku usaha di industri kopi dari hulu sampai hilir. Kebetulan kita ada beberapa unit bisnis, seperti suplai biji kopi mentah atau yang biasa disebut green bean. Kemudian kita ada coffee roastery yang menjual roasted beans dalam kemasan 250 gram dan 1 kilo. Kemudian ada Coffee Academy, dan yang terakhir adalah coffee shop di mana sekarang kita berada ini. Gitu. Kalau untuk konsep coffee shop kita sendiri, konsepnya adalah open bar. Makanya tadi saya bilang kenapa di sini spot favorit, karena dari sini customer yang datang bisa langsung nyaksiin barista kita ngeracik kopi. Kenapa pilihnya konsep open bar? Jadi konsep open bar itu ada karena kita pengen customer yang datang ke Sky9 Coffee itu nggak cuman menikmati kopi yang kita sediakan aja, tapi kita pengen customer juga belajar gimana sih menyeduh kopi dan minum kopi yang seharusnya. Oke. Emangnya sebenarnya target pasar sendiri dari Sky9 itu siapa aja sih? Target pasar utama Sky9 Coffee adalah peminum kopi yang tinggalnya di sekitaran Tangerang Selatan. Yap. Jadi buat yang ada di Bintaro, BSD, Ciputat, dan sekitarnya, kalau misalnya mereka mencari kopi, apapun kopi yang mereka nikmati, baik specialty maupun espresso based coffee, mereka bisa datang ke Sky9. Oke. Tapi sebenarnya seberapa menarik sih konsep dari open bar ini menurut para consumer nih, kalau misalkan di mata Sky9 sendiri sampai akhirnya beneran milih konsepnya tuh si open bar? Aku masih bener-bener penasaran nih, kenapa sih open bar gitu? Karena basically para peminum kopi biasanya pengen lebih dalam tahu setiap kedai kopi itu baristanya punya formula apa sih yang dikunci dari satu kedai kopi atau coffee shop yang ada di sekitar kita. Makanya kita pengen banget ngasih tahu juga ke customer, bahkan customer juga bisa nyoba kalau misalnya mereka mau trial, mereka belum bisa nyeduh kopi, terus mereka mau coba nyeduh di Sky9, itu bisa banget sih. Kan diajarin kayak misalnya toolsnya apa aja,
suhunya yang harus digunakan seperti apa, ngegiling kopinya juga dikasih tahu juga dengan barista kita. Jadi kita juga bisa self service ya kurang lebih di sini sambil dipandu sama barista yang luar biasa dari Sky9 gitu kan. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita keliling Sky9 untuk tahu apa aja sih yang ada di Sky9. Ayo. Nah, kalau sekarang kita ada di small meeting yang ada di Sky9 Coffee. Jadi, customer yang datang itu bisa meeting bersama kolega-koleganya mereka sambil ngopi-ngopi di sini. Oke, menurut aku small meetingnya ini tuh tempatnya kondusif banget dan nyaman banget sih pasti kalau emang buat ketemu sama kolega-kolega ciamik. Nah, kalau Sky9 sendiri itu sebenarnya signature drinknya tuh ada apa aja sih, Mbak? Kebetulan kan kita memang ada specialty coffee dan espresso based coffee. Untuk specialty coffee kita ada beans yang berasal dari Indonesia seperti Bali, Flores, Gayo. Nah, mungkin Rana bisa langsung cobain aja kali ya. Boleh. Specialty-nya. Kalau ini specialty dari daerah mana? Kalau yang kita seduh ini itu dari Ethiopia. Kebetulan lagi ada international beans yaitu Ethiopia. Kalau Ethiopia sendiri ini sebenarnya karakternya lebih ke mana sih, Mbak? Dia lebih ke fruity dan flavornya itu lebih ke flavor yang lebih ke floral. Kalau Rana tadi udah nyobain yang specialty coffee, sekarang kita ada signature drink untuk espresso based coffee yang blendnya itu 100% full Arabica. Ada juga yang full Robusta. Nah, kita bisa nanti sama-sama nyobain ya. Oke. Kalau ini yang lumayan best seller, namanya Coco Presso. Untuk ini adalah buttermilk coffee. Lebih untuk yang mereka yang suka kopi-kopi yang lebih creamy. Mungkin Rona bisa langsung nyobain ya. Berarti kalau untuk Coco Presso ini sebenarnya lebih kayak yang lebih segar, lebih fresh gitu ya jatuhnya ya. Segar sih. Dari kelapanya segar banget, tapi kita tetap bisa nikmatin si espressonya gitu. Jadi minuman segar, minuman kopi segar, nggak sih? Sensasinya beda ya? Sensasinya beda banget, nih enak banget buat siang-siang, pusing-pusing, kolega meeting, nikmatin Coco Presso, enak banget. Kalau ini? Itu buttermilk coffee, biasanya penggemar kopi-kopi yang rasanya lebih creamy, karena di situ ada whipped creamnya juga dan ada toppingnya. Aku coba ya. Enak sih, creamy-nya pas, nggak kemanisan juga, enak banget sih, milky banget sih. Emang bener-bener kayak buat pecinta dan penggemar kopi yang base-nya tuh milk, yang base-nya tuh susu gitu. Tapi nggak ada yang kayak dominan gitu, nggak kayak kopi banget atau nggak kayak nggak susu banget, jadi nggak menghilangkan ya, antara rasa susunya sama ya, rasa bener nih enak-enak ya minuman-minuman di Sky9 ini, baik yang memang dia origin gitu kan, si single originnya sendiri maupun si minuman-minuman yang blendnya gitu. Nah, kalau misalkan di Sky9 itu kita tuh sebenarnya emang bisa menikmati metode seduh apa aja sih yang bisa disuguhkan dari Sky9 gitu? Kalau di bar kopi kita sendiri tadi, kita ada 3 metode seduh. Pertama ada siphon brewing, ada aeropress, dan juga V60. V60 itu contohnya ini ya? Iya, betul. Olahan ini seduhan V60. ya, olahan V60 itu di ini. Nah, sekarang kita keliling ke tempat lainnya yang ada di Sky9 yuk.
Oke, ayo. Nah, kalau sekarang kita udah ada di salah satu spot yang ada di Sky9 yang bisa dijadikan working space oleh para customer Sky9 yang datang ke sini. Oke, ini tempatnya enak, seru. Oh iya, aku mau nanyain lagi nih, nyambung sama yang metode seduh tadi. Sebenarnya metode seduh yang ada di Sky9 itu tuh dia punya keunggulan masing-masing nggak sih? Jadi kalau untuk metode seduh ya, sebenarnya untuk kelebihan dan kekurangannya itu setiap metode seduh pasti ada tantangannya masing-masing. Biasanya lebih ke rasanya sama experience dari proses pembuatannya masing-masing metode seduh tersebut. Tapi sebenarnya memang ada standar tersendiri nggak sih untuk metode seduh di Sky9 ini gitu? Kebetulan kalau untuk metode seduh ya kita pakai yang paling umum itu ada di 1:15, 1/15. Biasanya 15 gram kopi, 225 mg air. Tuh, tapi kita balik lagi sih tanya ke customernya mau metode seduh seperti apa, karena balik lagi setiap orang punya preferensinya masing-masing. Oke. Nah, tadi kan udah dibilangin ya kalau misalkan untuk signature-nya sendiri itu ada manual brew dan juga ada milk base-nya. Sebenarnya itu dari manual brew maupun milk base-nya itu tuh ada profile roasting yang berbeda nggak sih? Dan biasanya tuh kalau di Sky9 tuh pakai profile roasting seperti apa? Pastinya ada banget sih. Untuk profile roasting dari filter coffee specialty kita biasanya kita light to medium roast. Sedangkan untuk espresso based coffee kita medium to dark roast. Oke, kalau misalkan untuk yang light to medium roast, itu tuh kayak gimana sih sebenarnya warna dari beans-nya itu? Mungkin kita bisa lihat dari sini kali ya. Jadi biasanya yang light to medium roast ini sampai sini. Oke, ini berarti untuk yang filter ini untuk ya? Yang filter. Kalau ini dari yang nomor 4 ini sampai yang ke-6 ini adalah medium to dark roast. Oke, medium to dark roast itu yang biasanya untuk blend ya? Iya, untuk espresso untuk based espresso drink. based drink. Oke. Menarik. Terus kita bisa ngerasain macam-macam juga. Oh iya Mbak Vira, dari tadi muter-muter di Sky9, kayak rata-rata ruangannya indoor. Sebenarnya Sky9 itu ada ruangan outdoornya atau enggak? Ada dong, mungkin kita langsung cek aja kali ya sekarang ke ruangan outdoornya. Ayo. Supaya Randa bisa lihat. Oke. Wow, jadi ini toh outdoor dari Sky9, nyaman ya? Iya, jadi bisa sambil ngopi-ngopi dan ada angin sepoi-sepoi juga ya, bisa enjoy. Enjoy banget sih. Sky9 itu bener-bener banyak banget ya areanya. Kalau mau yang di indoor ada, kalau misalkan mau yang angin sepoi-sepoi outdoornya juga ada. Yes. Signature drinknya enak banget. Ya. Selain itu kira-kira ada kelebihan apa lagi sih Mbak Vira dari Sky9? Kelebihan dari Sky9 Coffee sendiri ya, untuk saat ini sih mungkin yang pertama adalah kopi yang kita sajikan itu fresh roast. Karena kebetulan kita memang roasting sendiri. Sampai ke pengolahan biji kopinya juga kita olah sendiri. Kedua, biji kopi yang kita sajikan memang beragam. Ada yang dari Indonesia maupun luar Indonesia. Ketiga adalah metode seduh yang memang cukup beragam juga. Sehingga dengan metode-metode seduh yang beragam, customer bisa dapat teredukasi bagaimana menyajikan kopi yang baik. Kalau misalkan kontribusi Sky9 sendiri untuk industri kopi itu apa aja sih Mbak Vira? Kontribusi Sky9 untuk industri kopi saat ini adalah mengambil peran sebagai penjembatan antara supply dan demand. Supply-nya adalah dari partner kita, yaitu para petani, kemudian demand-nya dari para penikmat kopi yang ada. Kita saat ini berkomitmen untuk tetap bisa menyajikan kopi yang memang dari sumber yang baik dan pengolahan yang seharusnya kita lakukan. Jadi nggak cuman dari segelas kopi itu yang mereka bisa nikmati, tapi segelas kopi yang bisa dinikmati oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap industrinya itu sendiri. Jadi Sky9 ini benar-benar concern sama sumber yang baik, Yes. prosesnya pun baik, sehingga dinikmatin dengan sangat enak banget. Ya, betul. Nah selanjutnya kira-kira Sky9 ini ada movement apa sih ke depan?
movement ke depannya ya. Jadi ke depannya karena kita pengen terus berkomitmen untuk menjadi penjembatan antara supply dan demand, yang kemudian penjembatan peran yang kita ambil ini itu bisa dapat terus menjadi membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Kita menghadirkan Coffee Academy. Coffee Academy adalah bisa jadi learning platform untuk masyarakat luas di luar sana yang memang mau belajar kopi. Jadi buat masyarakat yang ternyata sebelumnya nggak ngerti tentang kopi, mereka bisa belajar di Skyline dari Coffee Academy-nya itu. Subjek-subjek yang kita sajikan itu juga subjek yang memang berhubungan dengan kopi, mulai dari metode penyeduhan, mulai dari sensory class-nya, mulai dari pengolahan kopinya. Oke, jadi Skyline ini bukan cuman memproduksi kopi, tapi juga berperan untuk mengedukasi masyarakat maupun semuanya yang memang pengen tahu soal kopi. Ya, betul. Oh iya Mbak Vira, nah untuk si Coffee Academy sendiri ini, kira-kira bakalan launching kapan nih? Rencananya sih kalau untuk Coffee Academy, kita pengennya di awal tahun 2021 kita udah bisa buka kelas. Nah, jadi untuk konsumen atau masyarakat luas di luar sana yang pengen belajar kopi, bisa langsung ke Skyline Coffee. Oke. Jadi kalau buat kita-kita yang kepo banget sama produk-produknya Skyline atau info-info terbaru soal Skyline, kita bisa tahunya dari mana nih Mbak Vira? Bisa langsung cek di website kita www.skyninecoffee.co.id atau bisa follow Instagram kita @skyninecoffee. Oke, kalau gitu nanti website maupun media sosialnya bakalan kita cantumin di link description kita. Dari tadi kayak kita udah banyak banget nih bahas, udah kaya banget informasinya, mulai dari tempatnya, mulai dari produknya, dan juga pastinya juga banyak banget info-info dan edukasi soal kopi. Kayaknya udah cukup dulu nih untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Vira, terima kasih juga buat waktunya, buat informasinya. So, kayaknya sekian dulu untuk episode kali ini di Cerita Kopi hari ini. Terima kasih buat semua yang udah menonton. Jangan lupa untuk ngopi hari ini, dan see you next video. Cerita Kopi hari ini. Hari ini, aku berkunjung ke salah satu coffee shop di Bilangan Tangerang Selatan. Coffee shop ini menyediakan aneka specialty coffee Nusantara seperti kopi Gayo, Flores, Puntang, dan lain-lain. Surprisingly, di sini kita juga bisa loh mencoba beans internasional. Di sini juga kita bisa menikmati aneka metode seduh seperti Aeropress, V60, dan siphon brewing. By the way, tahu nggak perbedaan metode itu? Kalau mau tahu, teman-teman bisa ikutan Coffee Academy yang diadakan oleh Skyline Coffee. Ditunggu ya!